sendiri dipedomani sehingga apa yang kalian cita-citakan, apa yang mau kalian sebisa mungkin bisa tercapai dengan strategi dan taktik yang kalian tempuh kan itu. Kemudian menurut Peter Drucker yang merupakan profesor manajemen pemasaran memberi pengertian tentang strategi dan taktik. Kalau strategi itu ialah melakukan sesuatu yang benar. Doing the right things, sedangkan taktik ialah melakukan sesuatu dengan benar. Doing the thing right. Jadi perbedaannya di sini adalah melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar. Jadi beda yang dengan itu ternyata cukup signifikan, cukup menarik. Jadi kalau strategi adalah melakukan yang benar, kemudian kalau taktik sesuatu dengan benar. Itu sepele tapi maknanya besar sekali. Kemudian apa itu ruang lingkup manajemen strategi? Bagaimana membuat keputusan terbaik, kemudian dilanjutkan dengan sumber-sumber daya perusahaan. Setelah tadi memutuskan visi misinya, strateginya apa, kemudian sumber daya atau langkah-langkah atau sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, kemudian untuk meraih tujuan perusahaan yang diinginkan. Kemudian apa itu ruang lingkup manajemen strategi? Yaitu dari strategi dan efektivitas perusahaan, bagaimana menuju atau menghindari hambatan, tantangan maupun kesempatan oleh perusahaan itu. Jadi ruang lingkup manajemen strategi dengan strategi dan efektivitas perusahaan untuk menangani hambatan, tantangan maupun meraih kesempatan yang dari perusahaan itu. Kemudian definisi strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah suatu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi pengertian strategi perusahaan adalah rencana-rencana perusahaan yang dipadukan, yang saling terkait untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian dalam menyusun strategi ini perlu dihubungkan dengan lingkungan. Lingkungan menentukan kekuatan kelemahan perusahaan sehingga dapat disusun kekuatan strategi perusahaan. Lingkungan seperti contoh misalnya pesaing atau kompetitor, sehingga menyusun strategi juga dikaitkan dengan pesaing dan artinya lingkungan. Nanti bisa dijelaskan apa itu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Nanti akan ada slide lanjutannya. Kemudian dalam mencapai tujuan perusahaan terdapat berbagai macam cara atau alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan dan harus dipilih. Ini jelas tujuan perusahaan ada berbagai macam cara tidak hanya satu cara, beberapa cara. Mungkin kalian pernah belajar bagaimana cara bertindak. Tidak ada cara bertindak, cuma ada satu. Banyak cara bertindak, mungkin cara bertindak mana yang dipilih itu merupakan contoh bagaimana pencapaian tujuan perusahaan tidak hanya satu cara, namun beberapa alternatif, sehingga mana yang perlu dipilih, mana yang menjadi pilihan sehingga tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Kemudian strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh perusahaan dan akhirnya memerlukan evaluasi terhadap strategi tersebut. Nah, setelah dipilih tadi dari strategi itu, diaplikasikan, diimplementasikan, dan akhirnya juga diperlukan evaluasi. Seperti kita, contohnya di kedinasan, bagaimanapun bagusnya kegiatan tetap adanya evaluasi. Bagaimana kalau di kedinasan adanya inspektorat yang bertugas mengevaluasi segala kegiatan yang ada di kedinasan TNI Angkatan Laut. Kemudian manfaat apa mempelajari strategi perusahaan? Yang pertama, strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah dan kesempatan di masa depan. Kemudian memberikan arah dan tujuan perusahaan di masa depan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Kemudian manfaat yang lain mempermudah tugas eksekutif puncak dan mengarungi resiko.
Eksekutif puncak ini maksudnya pimpinan, bisa juga direksi kalau di perusahaan, kalau di angkatan laut atau di kedinasan itu seperti komandan satuan lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian manfaat yang lain untuk memonitor apa yang dikejarkan dan apa yang terjadi di dalam perusahaan, kemudian memberikan informasi kepada manajemen puncak dalam merumuskan cara untuk mencapai tujuan akhir dari perusahaan, membantu tugas manajer dan efektivitas dalam perusahaan. Kemudian tujuan perusahaan, menurut ANSOP tujuan adalah aturan keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengerahkan atau memedomani dan mengukur prestasi ke arah tujuan. Kemudian menurut GLUEC, tujuan organisasi adalah hasil akhir yang dicari untuk dicapai oleh organisasi dengan keberadaan dan kegiatannya. Jadi menurut GLUEC ini tujuan dan hasil yang dicari. Tentunya hasil yang dicari dari perusahaan adalah misalnya keuntungan, kemudian kesejahteraan karyawan dan sebagainya. Kemudian Anthony mendefinisikan sasaran atau goal dan tujuan objektif, di mana sasaran adalah mempunyai arti yang luas dan umum yang merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai organisasi dan biasanya dinyatakan tanpa menghubungkan dengan periode waktu tertentu. Sedangkan tujuan adalah mempunyai arti lebih spesifik, merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau tujuan di poinnya pencapaian perusahaan di kurun waktu tertentu, mungkin 5 tahunan, 10 tahunan, 1 tahun dan sebagainya. Jadi kalau tujuan jangka waktu ditentukan. Kemudian apa manfaat tujuan? Yang pertama, membantu menetapkan organisasi yang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, membantu koordinasi keputusan dan para pembuat keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk menilai prestasi organisasi. Yang selanjutnya, memudahkan perumusan strategi dan pengimplementasian strategi perusahaan. Kemudian perumusan tujuan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun tujuan perusahaan. Yang pertama, realitas lingkungan dan saling hubungan kekuatan eksternal, realitas sumber-sumber dan saling hubungan kekuatan internal perusahaan, kemudian sistem nilai para eksekutif puncak. Nah, apa itu lingkungan perusahaan? Tadi sudah disampaikan bagaimana perusahaan itu harus memperhatikan betul lingkungan perusahaan. Yang pertama, pemerintah, bagaimana peran pemerintah untuk mendukung perusahaan itu, aturan-aturan yang ada, kemudian organisasi karyawan, kemudian konsumen terhadap perusahaan atau hasil dari usaha itu, kemudian pesaing, kemudian pemilik saham perusahaan, pemasok, kemudian kreditur atau masyarakat keuangan. Jadi di sini disampaikan apa itu lingkungan perusahaan, yang salah satunya tadi sudah saya sampaikan, pesaing harus mendapat perhatian, kemudian pemerintah dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu dikaitkan di lingkungan perusahaan. Kalau perusahaan ingin maju juga harus memperhatikan faktor-faktor dari lingkungan perusahaan. Kemudian hubungan sumber-sumber perusahaan dengan lingkungannya. Jadi sumber daya yang besar, makin besar akan lebih menguntungkan. Tentunya harus didukung dari karyawan dan pemilik, kekompakan dari karyawan dan pemilik harus diutamakan untuk melawan tadi lingkungan perusahaan. Jadi sumber-sumber perusahaan itu dihadapkan dengan lingkungan perusahaan, bagaimana perusahaan itu bersaing dengan memperhatikan lingkungan dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya sistem nilai eksekutif puncak. Jadi sistem nilai para eksekutif puncak dikembangkan oleh para manajer tersebut berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan informasi yang mereka terima di dalam tugas-tugasnya, sehingga manajer memiliki nilai-nilai tertentu. Perusahaan dengan sistem nilai atau ideologi yang kuat akan menarik dan mempertahankan para manajer yang memiliki nilai-nilai sebuah. Ini sangat benar sekali bagaimana
perusahaan tidak hanya memproduksi saja, memiliki manajer yang bagaimana memiliki pendidikan, pengalaman, dan informasi untuk kemajuan dari perusahaan tersebut. Kemudian sistem nilai eksekutif puncak. Jadi bagaimana penilaian dari eksekutif puncak itu yang bisa digolongkan nilai teoritis, misalnya ada suatu nilai yang berorientasi ke arah kebenaran dan pengetahuan, nilai ekonomis, nilai yang berorientasi ke arah sesuatu yang tersebut memberi manfaat, kemudian nilai estetis, ada sesuatu nilai yang berorientasi pada bentuk dan harmoni, kemudian nilai sosial, suatu nilai yang berorientasi ke arah masyarakat, nilai politis, nilai suatu nilai yang berorientasi ke arah kekuatan, kemudian nilai religius, suatu nilai yang berorientasi ke arah kesatuan dalam alam semesta atau keseluruhan bidang. Kemudian siapa penyusun strategi? Menurut Bulek menyatakan bahwa strategi perusahaan adalah daerah wewenang para penyusun strategi atau disebut ahli strategi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, para manajer puncak sebagai ahli strategi utama, kemudian dewan komisaris sebagai pemeriksa hasil-hasil strategi, kemudian staf perencana corporate sebagai asisten para manajer puncak, konsultan yang disewa apabila perusahaan tidak memiliki staf perencana corporate atau bila dibutuhkan. Jadi konsultan perencana. Jadi saya pernah ngobrol sama dosen ITS, kadang-kadang beliau-beliau itu ada job tambahan di luar itu sebagai konsultan perencana, memang sengaja disewa oleh perusahaan untuk meneliti strategi apa, kemudian bila kadang mengalami kerugian, nanti langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan itu kadang-kadang memerlukan konsultan perencana dari luar, dari akademisi, sehingga perusahaan tersebut bisa mengambil langkah-langkah untuk kemajuan perusahaannya. Jadi memang diperlukan menyewa konsultan dari luar untuk kemajuan dari perusahaan itu. Kemudian manajer puncak sebagai penyusun strategi. Manajer puncak adalah orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu organisasi dalam suatu perusahaan yang besar. Para manajemen puncak dapat menyusun strategi, membangun pembangunan organisasi, dan pemimpin personel. Jadi manajer puncak sebagai penyusun strategi, sebagai pembangun organisasi, dan juga sebagai pemimpin personel. Kalau misalnya kita di organisasi tentara itu ada komandan, kemudian asrena, asop, asinter, dan sebagainya. Bagaimana organisasi itu menyusun strategi untuk kemajuan dari organisasi tersebut. Dan ini struktur organisasi bila strategi di luar strategi non profit tentunya diangkat tahu, tapi kalau strategi yang profit yang seperti perusahaan gelar ya model dari struktur organisasi seperti ini. Selesai. Jadi sudah saya sampaikan bagaimana perusahaan, lingkungan perusahaan, manajer strategi, dan sebagainya. Jadi tugas kalian yang pertama, apabila sekarang mahasiswa sebagai manajer puncak yang seperti